untuk menentukan pilihan. Baik, terima kasih Saksi. Terima kasih Andi. Cukup Ketua. Ya, silakan pemohon. Baik, terima kasih sekali Pak Maulana Sihaan. Bapak telah di forum ini telah memberikan satu pencerahan ya. Saya membayangkan ketika saya kuliah dulu semester 1, ini adalah satu kuliah politik 101, 2 SKS. Bagaimana memahami konstitusi antara hak rakyat dengan fungsi negara. Nah, ada 3 pertanyaan saya nanti ya. Dan sedikit komentar pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dari UGM menurut saya itu sangat basic sekali ya. Teman-teman di UGM menanyakan sesuatu yang obvious, yang sudah jelas karena pengantar dari Pak Maurara tadi sudah sangat jelas. Dan misalnya gini, asumsi dari teman-teman UGM itu menganggap Jokowi itu rakyat biasa sehingga harus ditutup. Padahal kan jelas uraian Pak Maurara, Jokowi itu pejabat publik yang gugur semua ketentuan perlindungan pribadinya karena dia pejabat publik. Oke, pertanyaan pertama saya. Majelis, ini kan menghadirkan ahli. Dalam keterangan ahli ini kita tidak spesifik membahas suatu perkara, karena itu melanggar dari hukum acara. Jadi tidak ada kami membahas nama tertentu, tetapi hanya perandaian saja. Mohon bisa ditertibkan terkait dengan tanya jawab ini agar tidak spesifik masuk dalam perkara. Terima kasih. Ya, tapi kan keterangan ahli ini yang kita minta memang terkait khusus ijazah Jokowi. Jadi kalau kita bicara secara umum, masyarakat umum, ya informasinya dikecualikan, kita nggak akan bahas. Tapi karena beliau adalah mantan presiden yang kebetulan informasinya diminta, maka kita menghadirkan ahli memang karena secara spesifik. Ya, betul. Dengan Tetapi posisi beliau. ahli dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangan secara umum menurut keahliannya. Ya, betul. Artinya bukan betul. terkait dengan fakta-fakta orang atau nama, tetapi adalah keahliannya di bidang hukum tersebut. Demikian. Ya, Terima kasih. Jadi pejabat publik ya, kita menyebutnya pejabat publik ya. Enggak, saya jelas ya. Jadi mempresentasikan apakah Jokowi itu rakyat biasa atau pejabat publik ya. Udah, nggak usah kita lanjutkan soal itu. Itu jelas menurut saya. Pertanyaan saya pertama, Pak. Lazim dan wajarkah kami pemohon mewakili rakyat? Kami memang rakyat, tidak ada pejabat di antara kami ini. Harus memohon-mohon, harus menghibah-hibah kepada UGM atau kepada polisi, kepada KPU agar bisa memberikan salinan ijazah. Seperti yang sekarang kita sidang keempat KP ini. Dan kami belum mendapatkan itu semua. Karena kalaupun yang kami dapatkan, disensor. Pertanyaan kedua. Tadi penjelasan dari Pak Maulana Sihaan, seharusnya semuanya terbuka dan tidak ada yang dikecualikan. Kalau menyangkut orang yang ada di jabatan publik. Bahkan setahu saya memang termasuk kekayaan karena kan ada LKHPN harus disampaikan. Termasuk kesehatan. Ketika orang mencalonkan ingin jadi presiden kan kita perlu tahu. Tadi Bapak saya garis bawahi. Harus tahu apakah dia menderita kanker stadium 4 atau tidak. Itu untuk orang biasa memang dikecualikan, Ibu Ketua. Tapi untuk pejabat publik rakyat harus tahu. Apakah calon pemimpin pejabat publik kita ini betul-betul sehat untuk menduduki jabatannya. Nah itu tadi, itu sangat clear. Nah, ya oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita terus mengikuti bagaimana perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Nah di sini dikatakan akankah Rocky Gerung hadir? Polda Metro tunggu kedatangannya terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Nah teman-teman, ini sangat menarik kalau misalnya Rocky Gerung yang memberikan satu kesaksian atau menjadi ya ahli ya di bagian Roy Suryo teman-teman. Bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini? Kita tahu bahwa ya menurut ya apa yang disampaikan oleh RRT bahwa semenjak mereka jadi saksi sampai mereka tersangka, maka katanya belum diperiksa saksi dan ahli yang meringankan kepada mereka. Nah, apakah nantinya Rocky Gerung menjadi saksi ahli ya dari RRT ini untuk bisa ya memberikan keterangan kepada Polda Metro Jaya? Maka kalau kita melihat pernah juga Rocky Gerung menjadi ya saksi ahli ya dalam persidangan Pak Jokowi dulunya, bahwa ini sangat menarik sekali tentang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung teman-teman. Ini semakin menarik untuk kita bisa ikuti bersama dan kita mengharapkan kalau misalnya itu bisa ya dilakukan secara terbuka ya sehingga masyarakat bisa menonton
apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini. Ya, kita tahu sosok Rocky Gerung adalah tokoh bisa kita katakan bahwa tokoh politik di negara kita ini yang selalu dikenal oleh berbagai kalangan. Nah, Polda Metro Jaya akan memeriksa Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa 27 Januari tahun 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Rocky. Namun hingga kekinian belum dapat dipastikan kehadirannya. Benar penyidik sudah melayangkan surat panggilan? Mari kita tunggu, kata Budi Hermanto kepada wartawan Selasa 27 Januari 2026. Rocky akan dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara atau Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Adapun kapasitasnya yakni sebagai saksi ahli yang diajukan tersangka Roy Suryo CS. Nah, ini ternyata bahwa Rocky Gerung ini adalah sebagai saksi ahli yang diajukan tersangka oleh Roy Suryo CS. Sebagai saksi ahli yang diajukan dari tersangka RSCS ujarnya. Nah, agenda pemeriksaan tersebut turut beredar melalui flyer di media sosial yang mengajak publik untuk hadir mendampingi Rocky. No Rocky, no party. Ayo kita bersamai pemeriksaan Rocky Gerung dalam kasus ijazah palsu Jokowi, tulisnya. Nah, memang sangat menarik kalau misalnya ini disiarkan secara langsung, teman-teman. Ya, pemeriksaan terhadap saksi ahli Rocky Gerung ini. Nah, apa akankah nantinya Rocky Gerung akan hadir dalam hal ini untuk membongkar ijazah Pak Jokowi atau menjadi ahli dalam persidangan ijazah Pak Jokowi ini dari kubu tersangka Roy Suryo CS. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut, kita lihat di sini. Dulu satu kasus ijazah Jokowi, kini Egy Sujana justru laporkan Roy Suryo. Nah, dulunya Egy Sujana ini satu kasus dengan ijazah Jokowi, artinya Egy Sujana ini sejalan dengan Roy Suryo. Mereka ingin mengetahui, membongkar tentang kebenaran ijazah Pak Jokowi, dan ternyata setelah Egy Sujana sudah mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya karena mengajukan restoratif justice, teman-teman, sehingga dirinya bersama dengan Damai Hari Lubis bukan lagi sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan kini teman-teman mereka berbalik arah 180 derajat dan malah justru laporkan Roy Suryo. Oke, ini sangat menarik, makin memanas tentang kasus ini yang tak berkesudahan. Dinamika kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini salah satu tersangka dalam perkara tersebut yaitu Egy Sujana melayangkan laporan kepada polisi terhadap sesama tersangka Roy Suryo. Nah, alasan apa Egy Sujana ini bisa melaporkan Roy Suryo, teman-teman, yang merupakan teman seperjuangannya dulu? Berarti sudah kita katakan bahwa mantan seperjuangan. Nah, apa yang menjadi alasan yang tersinggung dengan Egy Sujana ini terhadap apa yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga Egy Sujana melaporkan Roy Suryo ini ke polisi tentunya? Oke, kita lanjut. Laporan yang sama juga diajukan oleh Damai Hari Lubis. Nah, ternyata bahwa bukan hanya Egy Sujana yang melaporkan Roy Suryo, tetapi Damai Hari Lubis juga melaporkan Roy Suryo ini. Nah, mereka menuding Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Khozidudin melakukan pencemaran nama baik. Nah, ini teman-teman mereka menuding bahwa Roy Suryo ini dan pengacaranya yaitu Ahmad Khozidudin melakukan pencemaran nama baik terhadap mereka. Kita tahu perdebatan setelah Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini sudah tidak lagi jadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi, maka mulai dari situ antara Roy Suryo dengan kubu Egy Sujana ini
ya terus berdebat. Nah, pelapor merasa bahwa nama baiknya telah dicemarkan oleh pernyataan terlapor yang disampaikan di media, ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi Senin 26 Januari 2026. Nah, dalam laporan itu Damai melaporkan Khozinuddin, sedangkan Egy melaporkan Roy Suryo dan Khozinuddin dalam satu berkas laporan yang sama. Nah, laporan pertama diajukan oleh pelapor berinisial DHL terhadap AK, sedangkan laporan kedua diajukan oleh pelapor berinisial ES terhadap RS dan AK, kata Budi. Sementara itu, pihak Roy Suryo mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi terkait laporan tersebut. Pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menduga langkah Egy dan Damai berhubungan dengan keputusan mereka melakukan restoratif justice. Khozinuddin menilai Egy dan Damai telah memilih jalan berbeda sehingga menimbulkan konflik internal di kelompok tersangka. Predikat pengkhianat atas DRL dan ES bukan disebabkan pernyataan kami, tapi karena pilihan mereka berujung ke kediaman Jokowi di Solo mengatasnamakan TPUA tanpa persetujuan anggota lain, katanya dalam keterangannya. Nah, menurut Khozinuddin, sikap Egy dan Damai juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap 3 tersangka lain dalam klaster pertama, yaitu Rustam Effendi, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadilah yang kemudian dikeluarkan dari TPUA. Dia menambahkan, tindakan restoratif justice dinilai tidak cukup menyelesaikan ancaman hukuman yang masih bisa menjerat mereka, yakni maksimal 5 tahun penjara. Nah, teman-teman, itulah mengenai ya kubu Roy Suryo dulunya ini, Egy Sujana dan Damai Hairul-Lubis sejalan dengan Roy Suryo, dan sekarang ya sudah ya berhadapan saling serang menyerang ya, sehingga sampai Egy Sujana dan Damai Hairul-Lubis melaporkan Roy Suryo dan juga pengacaranya. Nah, teman-teman, kita menunggu ya kelanjutan hal ini, bagaimana dengan hal ini ya, apakah nantinya akan berakhir atau terus berlanjut.